Di sebuah rumah sakit, tepatnya ruangan psikiater, terdapat pemuda yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter muda nan cantik dan memiliki tubuh yang mempesona. Pemuda ini mengatakan apapun yang ia lihat semua hanyalah seekor babi, lalu dokter cantik itu pun bertanya. Seraya mendekat ke pemuda dan menunjukkan pesonanya, membuka sedikit kancing bajunya. "Bagaimana denganku, apa yang kamu lihat?" Pemuda itu pun dengan santai menjawab, "2 ekor babi." Sontak dokter cantik itu pun terkejut, "Dasar orang gila," gumamnya. Bahkan jika orang gila sekalipun tidak akan tetap menilainya cantik dan seksi. Sungguh penyakit yang aneh, gumam dokter muda tersebut. Lalu dokter pun menganalisisnya, kemungkinan ada kelainan pada tulang belakangnya. Ditunjukkan pada pemuda tersebut ada bagian yang terlihat aneh berbeda dari tulang belakang pada umumnya, dan itu yang menyebabkan penekanan pada saraf otak dan saraf penglihatan. Dan satu-satunya cara adalah melakukan operasi, namun kemungkinan sembuhnya sedikit sekali. Pemuda itu pun tidak menghiraukan keterangan dari dokter tersebut. "Denga," santainya ia meminta kembali tulang belakangnya, padahal tulang tersebut adalah model peraga kesehatan. "Sayang sekali pemada yang tampan namun aneh dan gila," gumam dokter cantik tersebut. Scene pun berganti, setelah keluar dari rumah sakit, pemuda itu bertujuan mengikuti kompetisi bakat. Sebelumnya ia berharap dapat menyembuhkan kesehatannya sebelum mengikuti ujian bakat tersebut. Di dalam bus ia duduk termenung dan memandangi semua orang yang berada dalam bus. Apa yang ia lihat hanyalah sekelompok babi. Semenjak ia dapat mengingat segalanya yang ia lihat berubah menjadi babi, ia ragu apakah itu ada hubungannya dengan orang tuanya yang berprofesi sebagai tukang jagal babi, namun ia berpikir seharusnya itu tidak berpengaruh pada dirinya seperti sekarang ini. Scene pun berganti, Ye Chuan telah sampai di Akademi King Cheng tempat upacara kebangkitan. Ia bergumam apakah penyakitnya akan berpengaruh pada proses kebangkitan profesi. Ia sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Begitu Ye Chuan masuk, ia disambut seorang gadis muda yang cantik. "Kak Ye Chuan, akhirnya kamu datang," ucap gadis muda tersebut, namun, Ye Chuan seolah tidak mendengarnya. Gadis tersebut pun marah, "Apakah kamu ingin dipukuli?" teriak gadis tersebut. Ye Chuan pun masih santai. Dan ternyata gadis tersebut teman semasa kecil Ye Chuan hingga saat ini. Kedekatan mereka membuat iri orang lain. Akhirnya upacara pun dimulai, satu persatu peserta dipanggil untuk naik ke platform batu, untuk menguji tingkat prosesinya. Kepala sekolah memberikan penjelasan tentang prosesi dan tingkat yang nantinya akan didapatkan, dan sekaligus menguji seberapa berbakat para murid dan seberapa memahami dalam masa belajarnya. "Jika kalian berhasil membangkitkan profesi tempur tingkat tinggi itu dapat mengubah takdir kalian, kalian akan dihormati, dan kalian membawa kejayaan bagi Akademi King Cheng," ucap kepala sekolah tersebut. Satu persatu para siswa mulai menguji profesi bakat mereka, namun setelah sekian siswa masih belum ada yang memiliki profesi tingkat tinggi. Saat kepala sekolah mulai kecewa, akhirnya muncul satu murid yang memiliki bakat profesi tingkat tinggi. "Profesi tempur langka, itu tingkat langka," teriak kepala sekolah. Kepala sekolah pun tertawa puas, lalu menanyakan nama murid tersebut. "Siapa namamu, nak?" tanya sang kepala sekolah. "Kepala sekolah, saya Liu Jinlong," ucapnya. "Bagus, bagus, bagus." Kepala sekolah pun merasa puas dengan penampilan Liu Jinlong. Selanjutnya giliran Ye Chuan untuk maju. Ye Chuan melangkah maju ke platform batu, dan gadis cantik pun berteriak memberikan semangat kepada Ye Chuan. Setelah kepala sekolah menatap sekilas Ye Chuan, ia dapat merasakan bakat dan kekuatan Ye Chuan. "Anak ini walaupun agak bodoh namun nilai 3 atributnya sangat tinggi," gumam kepala sekolah. Ye Chuan pun tanpa basa-basi langsung meletakkan kedua tangannya di platform batu. Hal yang tak terduga pun terjadi, membuat heboh satu aula, bahkan kepala sekolah pun terkejut. "Ini, cahaya ungu keemasan apa ini?" Sontak kepala sekolah terkejut hebat. "Ini adalah level dewa. Benar-benar profesi tingkat dewa," teriak kepala sekolah. Namun ketika melihat platform batu, kepala sekolah pun terkejut. "Tukang jagal babi," teriaknya, ekspresinya langsung berubah seketika, dan teriakan siswa di belakang menertawakannya. "Ini alatnya pasti rusak," teriak mereka. "Mana ada profesi sebodoh itu? Beruntung atau sial ya, Tuhan sedang bercanda," teriak mereka.
Selamat, aku jadi kepala sekolah baru kali ini melihat tingkat dewa, tapi itu hanya tukang jagal yang tidak berguna, ucap kepala sekolah. Semakin tinggi harapan semakin besar pula kekecewaan, kupikir dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, gumam kepala sekolah. Ternyata hanya ketut besar, desahnya. Kamu anak muda, kamu ini hah? Namun Ye Chuan berbeda, ia diperlihatkan sebuah panel pada pikirnya. Ini adalah panel sistem profesi Ye Chuan, ternyata tidak seburuk seperti apa yang mereka pikirkan. Setelah mempelajari panel sistem tersebut, Ye Chuan mengerti satu hal. Pembasmi klan babi. Serangan terhadap babi memberikan damage tambahan sebesar 50%. Nampaknya menjadi orang gila tidak terlalu buruk, gumam Ye Chuan. Seketika ia menatap ke kerumunan di belakang, yang semuanya berubah menjadi babi. Dunia ini penuh dengan babi, ucapnya.